Ya panggil adik kami Firoja. Ya. Firoja Kim Bastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama yang saya muliakan, para bapak ustadz dan ustazah yang saya muliakan, wabil khusus bapak dewan juri yang saya hormati, hadirin wal hadirat, santriwan dan santriwati yang saya cintai dan saya sayangi. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu muka di majelis yang penuh barokah ini. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita sebagai manusia yang diciptakan Allah dengan bentuk yang sempurna dan bodi yang ideal. Jika kita mau menengok dan berpikir tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita nikmati, tentu kita semakin bersyukur dan bersyukur. Ketika kita bangun di pagi hari, mata kita masih bisa melihat indahnya sinar matahari pagi dan sejuk, dan telinga kita masih bisa untuk mendengar suara kicau burung-burung di pagi hari, dan juga hidung kita masih mampu untuk menghirup bau harum bunga-bunga nirwana nan wangi. Ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, bukan hanya itu saja yang diberikan kepada kita, hadirin hadirat. Juga Allah menganugerahkan otak plus akal pikiran sebagai media atau sarana untuk berkomunikasi dan beraktivitas di alam semesta ini. Bro, di shooting yang lu raini lu kau. Beda mau buat dicobos dia kata sawai. Jadi jelasnya Allah menciptakan apapun di dunia ini serba berpasangan agar ada keseimbangan di dalam roda kehidupan ini. Contoh, ada laki-laki, ada perempuan, ada terang, pasti ada hujan, ada matahari juga ada rembulan, ada beras, ada ketan, ada yang waras, pasti ada yang edan. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Alhamdulillah. Manuk serinting ngontrol LPG, manuk kenari ngontrol panci. Kemeringi belajar ngaji ketimbang nonton TV ambing rumpi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan tidak kalah pentingnya nikmat Allah yang berupa angin, semua makhluk pasti membutuhkannya. Akan tetapi jika angin itu berupa angin puting beliung, tentu saja ini angin akan berakibat fatal, bencana, bikin semua orang ketakutan. Terutama bapak-bapak dan mas-mas yang pakai sarung. Takut anginnya usil karena angin yang jahil. Itu bisa membuka sarung, sedangkan yang ditakuti bapak-bapak dan mas-mas itu bukan takut karena sarungnya mabur. Akan tetapi yang ditakutkan adalah bapaknya Kodim jadi ucul. Jika kita mau berpikir dan merenungkan makhluk Allah yang berupa angin, insya Allah kita semakin bersyukur dan bersyukur. Dan akal yang telah diamanatkan kepada kita tidak akan menjadi disia-siakan, disia-siakan dan bahkan akan difungsikan dengan baik dan memberi ilmu, derajat dan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Artinya berpikir sesaat itu lebih baik dari beribadah setahun.
sempurna. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Akan tetapi yang menjadi catatan kita bahwa akal menjadi simbol keistimewaan manusia, dan ketika akal diberikan kepada manusia belum sepenuhnya aktual. Sedangkan penyempurnaan akal diperlukan proses pendidikan mencari ilmu agar akal berfungsi secara optimal. Biar kita tidak menjadi orang yang terbelakang, bodoh bin bahlol, tidak ngalor ya tidak ngedol. Betul apa betul? Kata Sayyidina Ali, kebodohan itu al-jahlu mautul akbar. Artinya kebodohan adalah kematian yang sangat besar di atas bumi. Di atas bumi ini. Yakni orang bodoh itu layamutu walayahya, tidak bermutu dan tidak berguna, tapi menghabiskan biaya. Benar apa betul? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, perlu kita pahami bahwa ilmu itu merupakan cahaya, bahkan secara esensial lebih mulia dibanding dengan lainnya. Karena ilmu itu lawan dari kebodohan, dan kebodohan identik dengan kegelapan, dan kegelapan itu adalah kebutaan. Jika manusia buta akal pikirnya dan gelap mata hatinya, sudah tentu akan berkata begini, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal, dan juga hidupnya akan mengarah pada cahaya hidup. Bal kedubal, tidak tahu haram atau halal, tidak tahu sandal atau serwal, tidak tahu ular atau kadal, bahkan baju pun diuntal. Itulah manusia setengah kanibal. Betul apa betul? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sedangkan orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi presiden karena ilmunya, orang jadi Superman karena ilmunya, orang jadi kiai karena ilmunya, orang jadi direktur karena ilmunya. Sekalipun direktur pabrik salak dan pabrik sepet tetap harus berilmu. Untuk itu teman-teman, betapa mulianya ilmu dan betapa bahagianya orang yang berilmu dan para rasul Allah dan nabinya. Juga orang-orang yang berilmu perlu dipahami dan diingat bahwa mendapatkan ilmu itu tidak mudah. Seperti orang yang membalikan telapak tangan atau pemain sulap. Dia komat kamit baca mantra, ben salah ben abragadabra. Lantas ilmu langsung melecut di otak kepala, tidak akan dengan teliti tanpa ada rasa putus asa. Insya Allah ilmu pasti didapat. Betul apa benar? Ayo kita harus lebih rajin dan semangat belajar, pantang menyerah untuk menyambut perubahan sedikit pun, agar kita tidak tergilas roda zaman yang semakin maju dan canggih. Tersisi dalam kehidupan dan asing dalam pergaulan, juga bertumpuk-tumpuk penyesalan masa depan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga berkah dan bermanfaat dan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum